dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Studi kasus ini menyoroti bagaimana kondisi kesulitan finansial pribadi dapat berujung pada pelanggaran etika dan hukum yang serius di lingkungan profesional. Kasus yang kami analisis yaitu seorang bendahara yang menyalahgunakan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti membayar cicilan mobil dan biaya perjalanan keluarga dengan alasan nanti akan diganti. Ini merupakan pelanggaran serius yang dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, pelanggaran etika dan moral. Bendahara melanggar integritas, objektivitas, dan tanggung jawab fidusia, yaitu ia mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siva. Kedua itu ada pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan termasuk penggelapan dana jabatan. Artinya, seseorang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Dan ini merupakan tindakan pidana. Yang ketiga itu ada teori yang melekat. 3 penyebab terjadinya kecurangan. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure. Pelaku itu mengalami tekanan atau masalah keuangan pribadi sehingga merasa terdesak dan mengambil uang perusahaan. Kedua itu ada peluang, ada celah atau kelemahan dalam mengendalikan internal perusahaan. Karena itu, pelaku memiliki akses langsung ke rekening perusahaan dan bisa melakukan kecurangan tanpa ketahuan. Ketiga itu ada rasionalisasi. Pelaku membenarkan perbuatannya dengan alasan seperti nanti saya ganti ya, sehingga merasa tindakannya bisa diterima, padahal tetap salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri ini dibagi menjadi 3. Pertama, pemisahan tugas atau bisa disebut dengan segregation of duties. Dilakukan, orang yang mengotorisasikan pembayaran tidak boleh menjadi orang yang mencatat transaksi. Kedua, ada otorisasi ganda atau bisa disebut dengan dual authorization. Otorisasi ganda ini, semua transaksi besar memerlukan persetujuan oleh 2 pejabat senior. Terakhir ada rekonsiliasi bank independen, dilakukan oleh personal non-bendahara dan ditinjau langsung oleh manajemen senior. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan budaya etika dan ada 3 komponen kunci untuk membangun budaya etika yang kuat dalam organisasi. Pertama, kode etik tertulis. Dokumen resmi yang secara eksplisit melarang pencampuran dana seperti dana pribadi dan dana perusahaan untuk menjaga transparansi dan integritas keuangan. Dan yang kedua, pelatihan etika wajib, program pelatihan yang harus diikuti oleh karyawan secara berkala, terutama bagi mereka yang memegang posisi kunci di bidang keuangan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar etika. Ketiga, ada sistem whistleblowing, mekanisme yang anonim dan independen yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis tanpa perlu khawatir akan pembahasan atau sanksi. Sebagai penutup, kasus ini mengajarkan pelajaran yang sangat berharga. Meskipun kita harus memiliki empati terhadap kesulitan finansial, empati etis tidak boleh dan tidak akan pernah mengesampingkan keadilan dan akuntabilitas. Tanggung jawab fidusia harus selalu menjadi prioritas utama organisasi. Etika harus menjadi DNA organisasi, sebuah budaya kejujuran yang harus berakar kuat dan dijaga konsisten di setiap hari. Dari kami merekomendasikan 3 langkah tegas yang memperkuat organisasi. Pertama, perkuat pengendalian internal melalui audit independen berkala. Kedua, bangun komitmen etika dengan pelatihan etika wajib bagi seluruh staf. Ketiga, sediakan mekanisme whistleblower yang aman dan terpercaya. Semoga video kasus ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda semua. Jangan ragu untuk memberikan pendapat dan pengalaman Anda di dalam kolom komentar.